Mantan prajurit marinir TNI Angkatan Laut Satria Artakumbara yang dibayar Rusia untuk menjadi tentara meminta pulang ke tanah air. Satria menyesal berperang untuk Rusia di Ukraina dan meminta Presiden Prabowo menerimanya kembali sebagai WNI. Video permintaan pulang Satria Artakumbara diunggah melalui akun media sosialnya. Satria mengaku menyesal bertempur untuk Rusia di Ukraina dan ingin kembali menjadi WNI. Satria merupakan mantan prajurit TNI Angkatan Laut yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak alias dibayar Rusia. Satria meminta dipulangkan ke Indonesia lantaran menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Satria bahkan terang-terangan meminta Presiden Prabowo Subianto membantu memulangkannya ke tanah air dan menerimanya kembali sebagai WNI. Melalui KBRI Moskow, Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan Satria yang kini masih berada di Rusia. Untuk teman-teman yang sudah DM, saya kaget ada 3.000 lebih DM. Nanti saya balas satu persatu pas lega ya. Pemirsa, polisi menetapkan nahkoda kapal Barcelona 5 yang terbakar di perairan Talise, Sulawesi Utara sebagai tersangka. Penetapan tersangka setelah polisi menemukan indikasi jumlah penumpang yang ternyata 2 kali lebih banyak dari data manifest. Kapal Barcelona. Polisi menetapkan nahkoda kapal motor Barcelona 5 yang terbakar di perairan Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara sebagai tersangka. Penetapan tersangka setelah polisi memeriksa 13 awak kapal dan menemukan indikasi jumlah penumpang tidak sesuai data manifest. Dari total jumlah korban 580 orang, 3 diantaranya meninggal dunia, termasuk seorang ibu hamil, sementara 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Jumlah korban tersebut jauh berbeda dari data manifest penumpang sebanyak 280 orang. Kementerian Perhubungan akan menyelidiki perbedaan data manifest dan jumlah penumpang. Penyelamatan kami serahkan kepada Basarnas sebagai leading sektor, untuk penyelidikan kami serahkan kepada KNKT. Ya. Ada kelalaian ataupun ada tindak pidana kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Kapal Barcelona 5 terbakar di perairan Talise, Minahasa Utara saat berlayar menuju Manado, Sulawesi Utara pada Minggu siang. Para penumpang kapal nekat melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Penyebab kebakaran kapal Barcelona 5 masih diselidiki. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, ada yang menarik saat momen peluncuran Koperasi Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin kemarin saat pidato Presiden Prabowo Subianto menyebut hubungan PDIP dan Partai Gerindra seperti kakak adik. Komentar Prabowo disambut senyum sumringah Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Pidato Presiden Prabowo saat momen peluncuran 80.000 Koperasi Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah mencuri perhatian. Di tengah pidatonya yang menyinggung soal kemandirian bangsa yang dicontohkan Proklamator RI Soekarno, Prabowo tiba-tiba menyebut soal hubungan Gerindra dan PDIP seperti kakak adik. Komentar Prabowo langsung disambut senyum sumringah Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga merupakan Ketua DPR RI. Nuhun sewu Mbak Puan. Bung Karno bapak saya juga. Mungkin kalau dipotong ini yang keluar marahin juga ini. Memang ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini kira-kira. Meski punya hubungan akur seperti kakak adik, Prabowo mengaku tidak masalah jika posisi PDIP di luar pemerintahan sebagai partai pengoreksi kebijakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah kemegahan infrastruktur ibu kota, perahu eretan masih dimanfaatkan warga untuk penyeberang di bantaran Kali Cagak antara Kapuk Muara dengan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Banyak warga yang memilih menggunakan perahu eretan karena lebih efisien. Dan berikut adalah laporan Naura Syafika.
Di tengah hiruk pikuk Jakarta masih ada moda transportasi tradisional yaitu perahu eret yang menjadi salah satu andalan dari warga yang ada di Muara Karang, Jakarta Utara untuk menyeberang ke Kapuk Muara, Pluit hingga ke Pantai Indah Kapuk. Dan bisa dilihat pemirsa, untuk warga yang menyeberang ini penuh sekali dengan kendaraan roda 2 dan sekali menyeberang ini kita untuk perahunya bisa membawa 10 hingga 13 kendaraan roda 2. Dan tidak hanya kendaraan roda 2 saja yang bisa dibawa oleh perahu eret ini, ada gerobak yang juga bisa ikut ditampung oleh perahu eret ini. Dan juga pastinya untuk warga yang di sini kenapa memilih menggunakan perahu eret untuk menyeberang ke Kapuk Muara atau ke tujuannya, dikarenakan ini dapat memangkas perjalanan mereka dari 10 hingga 15 menit hanya menggunakan uang Rp2.000. Dan untuk perahu ini berukuran 2x5, jadi bisa kita lihat memang sedikit kecil, jadi dari warga ini harus menjaga keseimbangannya juga supaya tidak terjatuh ke kali Cagak yang ada di Jakarta Utara ini. Dan pemirsa, kita akan segera sampai ke penyeberangan yaitu di Kapuk Muara. Cepat sekali, tidak sampai 2 menit kami sudah sampai dan sudah bersiap untuk segera menyeberang ke Kapuk Muara. Oke, kita sudah sampai dari Muara Karang ke Kapuk Muara, sangat singkat sekali dan sangat efektif. Dari Jakarta, Nora Syafika, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pengangguran tembus 7,8 juta, para sarjana semakin sulit cari kerja. Demi mendapatkan pekerjaan, puluhan orang di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi rela menyetor uang ratusan juta rupiah ke yayasan fiktif bermodus penyalur kerja. Tiga pelaku sindikat penipuan dan penggelapan berkedok lowongan kerja di Cikarang Utara, Bekasi terbongkar. Melalui yayasan fiktif, ketiga pelaku menipu puluhan pencari kerja. Modusnya, pelaku menawarkan lowongan kerja kepada korban di kawasan industri Bekasi. Namun korban diminta setor 5 juta rupiah sebagai uang administrasi. Sulit banget, Mas. Jadi pokoknya susah dijelasin, ya sulit aja nyari kerja di Cikarang ini pasti. Total korban sementara ini sebanyak 29 orang dengan kerugian mencapai 250 juta rupiah. Kasus ini terungkap atas laporan salah satu korban. Sulitnya mencari kerja menjadi celah bagi sindikat penipuan untuk memperdaya para korban, termasuk para sarjana pencari kerja. Data BPS, pengangguran kini menembus 7,28 juta orang. Angka itu lebih tinggi dari tahun lalu sebanyak 7,20 juta orang. 1 juta pengangguran diantaranya adalah lulusan sarjana. Antrean bursa kerja di berbagai daerah selalu diserbu pelamar yang jumlahnya 3 hingga 4 kali lipat dari lowongan yang tersedia. Tim Liputan iNews melaporkan.